yang berdampak negatif. Resiko positif ada, tetap ada, tapi lebih banyaknya adalah resiko itu dianggapnya adalah negatif. Resiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber ya, yaitu vendor sendiri. Ketika ada changes teknologinya, changes ada keamanannya, kualitas dan layanan produknya, manajemen kontrak sendiri, maka ada juga ketergantungan pada vendor dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Ini resiko-resiko itu ya. Maka kita lihat satu risiko keamanan dan privasi. Minggu lalu sudah saya jelaskan ada risiko keamanan dan privasi. Contohnya apa? Ketika IT pertama risikonya ya, produk atau layanan yang dibeli mungkin mengandung kerentanan keamanan atau memiliki yang dapat mengakibatkan pelanggaran data atau kemarin apa? Ketika kita bekerja sama dengan satu vendor, misalnya pengadaan satu buah server, ya, ternyata ada potensi kemungkinan terjadi yang berdampak negatif pada satu server itu. Apa salah satunya? Dampak negatif. Resikonya apa? Ada yang mau jelasin? Resiko keamanan dan privasi. Contohnya adalah kita ilustrasikan. Ketika kita membeli sebuah satu server, maka ada kemungkinan server ini berdampak negatif. Resiko apa itu? Contohnya ada nggak? Untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan barang dan jasa dari yang tepat. Ya, paham saya. Maka saya minta di sini adalah ilustrasikan. Kan saya sudah bantu ilustrasikan terkait dengan pembelian satu buah server. Makanya kita pastikan kalau membeli sebuah server ataupun barang, pastikan itu di harganya atau di brand. Ya. Nah, saya minta teman-teman di sini ketika saya menjelaskan dibantu ilustrasi dengan ada definisi di sini ya. Siap-siap ya. Kalian mengilustrasikannya. Next. Risiko ketergantungan pada vendor. Definisinya, jika organisasi terlalu bergantung pada satu vendor atau produk, mereka dapat menghadapi risiko ketidaktersediaan, harga yang lebih tinggi, atau ketergantungan pada teknologi atau layanan tertentu. Yuk, berikan ilustrasinya dengan definisi itu. Sya'ban. Muhammad Sya'ban. Sya'ban lagi. Siapa? Muhammad Sya'bani. Ya, ilustrasikan Mas. Ketergantungan pada vendor. Ya, ilustrasi seperti tadi satu server atau yang lain. Masih mute, Mas? Nggak ada suaranya. Jadi jika terlalu bergantung pada satu vendor, ketika vendor itu tidak bisa menyediakan apa yang dibutuhkan, terpaksa untuk mencari dari vendor yang lain. Tapi karena kita terlalu bergantung pada vendor yang sebelumnya, mungkin ada perbedaan harga yang bisa menyebabkan
kurangnya dana yang diperlukan. Oke, mitigasinya gimana, Mas? Mitigasi itu artinya langkah untuk penyelesaian, actionnya, supaya tidak ketergantungan vendor. Mungkin sih Pak, menjalin hubungan dengan banyak vendor yang lain. Jadi jika di satu vendor ada yang tidak bisa menyediakan, bisa alih ke vendor yang lain yang sudah menjalin kerjasama. Noted ya. Bukan hanya menjalin saja, tapi apa kemarin minggu lalu strategi purchasing? Strategi purchasing kemarin apa? Kemitraan. Mencari alternatif vendor lain. Sehingga ketika kita hanya tergantung dengan vendor yang lain, kita sudah ada alternatifnya. Contoh ilustrasinya begini. Kita pengguna internet bisnisnya. Tentunya vendor internet di Indonesia itu apa saja? Telkom. Ya. Kalau kita hanya menggunakan internet Telkom saja, misalnya jaringan ya, jaringan kita linknya kita itu ya. Ketika Telkom mati, bisnis kita mati. Sempat nggak kita nyari mitra lain? Belum. Boro-boro. Karena untuk mencari vendor lain butuh waktu. Sedangkan berapa kerugian kita? Kalau jaringan kita mati, nggak bisa jalan itu. Oke, maka apa tadi? Butuh backup linknya. Link pertama Telkom, link kedua misalnya T4T atau lintas harta. Itu bisa tadi langsung, maka harus ada backup linknya. Paham ya teman-teman ya? Next, kita ke resiko ketiga. Resiko kualitas. Nah, ini mestinya paham teman-teman. Produk atau layanan yang dibeli mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dapat mengakibatkan kerusakan sistem atau penghambatan operasional sendiri. Yuk, bantu untuk menjelaskan ilustrasinya seperti tadi. Quality, resiko quality. Saya minta siapa ya? Keisha. Ada Keisha?